Mari kita baca Yohanes 13 ayat 31 sampai 35 yang tertera pada layar ini. Di tengah kegelisahan hati Yesus menjelang waktunya untuk dikhianati oleh Yudas dan disangkal Petrus dalam menghadapi kayu salib, tetapi malah memerintahkan untuk saling mengasihi, malah mengajarkan untuk mengasihi. Di ayat 31 kita ganti kata kita. Kita mempermuliakan Tuhan karena apa yang dipegang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. David mempermuliakan Tuhan karena apa yang dipegang menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Apa sulitnya mengasihi? Ada beberapa hal yang akan saya jabarkan perihal kesulitan kita dalam mengasihi sebagai berikut. Nomor 1, kita takut untuk berkomitmen. Di sini dikisahkan Dr. Johnson, seorang lulusan S3, membuang ijazahnya, membuangnya ke laut karena kita dapat susah dokter terus kita buang ke laut. Dia berkomitmen dan mengorbankan segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Yang kedua, kita takut untuk gagal kembali atau punya traumatik masa lalu atau masih dalam penyembuhan traumatik tersebut. Berteman pun kita takut, apalagi memberikan uang kepada penjahat-penjahat, memberikan tempat tinggal kepada pembunuh. Tetapi Yesus mengorbankan nyawanya untuk orang-orang berdosa. Tidak pandang dosanya seperti apa, tingkah lakunya, warna kulitnya, dan usianya. Luar biasa, bukan? Saya akan memberikan kesaksian bagaimana waktu kecil saya pulang dari gereja dicemooh oleh anak-anak kampung dekat gereja. Sempat dirampas kantong kue saya pulang dari Natal. Sehingga timbul kebencian kepada non-Kristen dan non-Chinese. Sejak itulah orang tua saya memasukkan saya belajar Shaolin. Namun kasih Tuhan begitu besar. Sehingga memampukan saya menghilangkan secara bertahap kebencian itu sampai dengan hari ini. Yang ketiga, bukankah kita selalu mempertanyakan sebelum membantu orang lain? Kita tidak pernah membantu orang tanpa mempertanyakannya, bukan?
Yang nomor 4. Ingat, Yesus menebus orang-orang yang meludahi Dia. Tidak ada pencipta yang disiksa oleh ciptaannya, dibunuh sendiri oleh ciptaannya, kecuali Yesus. Yesus mati oleh ciptaannya sendiri. Banyak orang Kristen malah tidak mau mengasihi karena tidak sanggup seperti Yesus. Yang kelima, mempunyai standar dan harapan tinggi bersyarat. Waktu saya bekerja di kantor, orang finance, accounting yang berhubungan dengan uang, mayoritas dari Kristen. Celakanya kalau para pemimpinnya adalah Kristen, akan lebih diuji dan dipertanyakan. Orang akan mempunyai standar lebih tinggi. Kok orang Kristen seperti itu sih bosnya? Kok kayak begitu? Yesus mengorbankan nyawanya untuk orang-orang berdosa, untuk seorang pembunuh, untuk seorang pemerkosa, untuk seorang pencuri. Tidak pandang dosanya seperti apa, tingkah lakunya, rupanya, warna kulitnya, dan usianya. Luar biasa bukan? Dia membuktikan kasih tanpa syarat. Tetapi di dalam Alkitab, apakah pernah Yesus melakukan seleksi dalam memberikan kasih? Apakah orang buta ini jahat? Apakah orang tuli ini miskin? Apakah yang kemasukan setan itu jelek rupanya? Apakah Yesus mengampuni seorang pelacur dengan pertanyaan, berapa kali kamu merusak rumah tangga orang? Baru mau mengampuni. Apakah ada standarnya? Tidak ada. Apakah waktu Yesus di kayu salib, ada seorang penyamun di sebelahnya? Apakah dipertanyakan kejahatannya berat atau ringan? Baru Yesus mengatakan, baru hari ini juga kamu akan bersama aku di Taman Firdaus. Yesus tidak mempertanyakan hal tersebut. Yang terakhir, nomor 6. Kita takut tersakiti. Kita takut penolakan. Maukah kita mengajak tinggal penuh kasih orang yang telah membunuh banyak orang? Maukah kita berteman dengan seorang preman yang kalau marah siap memukul kita? Ada sebuah kesaksian saya membawa 2 anak buah saya Buddha dan Muslim. Saya sebagai atasan dengan pangkat tertinggi untuk seorang pekerja bukan pemilik, mempunyai rasa takut untuk ditolak. Malu kalau kita ajak anak buah tahu-tahu ditolak. Tetapi saya belajar dari tegur bagaimana Yesus ditolak, bahkan disalibkan di atas kayu salib. Membuat saya berkaca, apakah saya mampu melakukan seperti apa yang dilakukan Yesus. Akhirnya berbuah satu keluarga, 5 jiwa diselamatkan. Jangan pernah takut penolakan, karena kita melakukan kasih. Karena Yesus adalah teladan kita. Sebelum menutup, mari kita mengulang apa yang telah kita pelajari. Belum lama ini saya menyembuhkan seorang pasien yang datang minggu lalu dia dioperasi batuknya separuh hilang, sehingga batoknya itu belum ditanam, ditaruh di freezer, sehingga dia kulitnya itu lengkung ya, menutupi ceglokan itu, lalu dia jalan dengan tertati-tati, sebelah kanannya belum bisa gerak ya. Lalu saya berkata kepada bapak ini, diantar oleh istrinya yang umur 80 lebih, dia sendiri umur 82, dan bersama putrinya. Lalu saya bertanya, Om membenci siapa? Mungkin sudah lupa. Ya, dia cuma, saya genggam tangannya, mungkin Om ingat siapa yang dibenci. Lalu Om itu menggenggam tangan saya. Maafkan ya Om, kalau mereka salah. Dia menggenggam. Dan saya mengatakan, maafkan istri anak-anak kalau mereka kasar. Dia menggenggam kembali. Saya bilang, di dalam nama Tuhan, kalau memang ini Tuhan menghendaki Om ini hari sembuh tangannya, hari ini juga sembuh.
Lalu saya berkata, ampunilah mereka. Lalu saya tancapkan satu jarum sebagai simbolis sebelah tangan kirinya. Lalu pada saat itu juga, seketika itu juga tangannya bisa bergerak. Yang tadi nggak bisa bergerak, begini aja tidak bisa, langsung saya kasih aqua botol, langsung ditangkap sama dia. Mau jatuh ditangkap, dan semakin lincah, dan semakin. Akhirnya Tuhan menyembuhkan. Karena dia penuh kasih. Mau memaafkan siapapun, maka Tuhan datang dan melawat dia dan menyembuhkannya. Pada hari ini juga, kita semua yang di sini harus mempunyai kasih. Mengasihi Tuhan tanpa cinta kasih sesama manusia adalah buta. Kasih bukan untuk dibaca, untuk dihafalkan atau dinyanyikan. Tetapi kasih itu harus didemonstrasikan. Harus nyata. Yesus terlebih dahulu mengasihi kita dengan cara mengorbankan nyawa. Mari kita mendemonstrasikan kasih itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan. Selama ini mungkin kami kurang kasih. Selama ini kami tidak mencintai Engkau. Tidak mengasihi Engkau sepenuh hati. Sebelum kami mengasihi Engkau, Tuhan, ajar kami untuk mengasihi sesama kami manusia. Mungkin kami ini keras hati. Kami ini bebal, Tuhan. Tapi kami yakin kuasa-Mu akan membuat kami mempunyai kasih. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit, Tuhan. Agar mereka punya kasih. Sehingga mereka dapat disembuhkan juga pada saat ini. Setiap tangan-tangan yang mengangkat dan tangan-tangan yang berada dan memegangi sakit mereka akan Tuhan sembuhkan. Ampunilah orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kepada kita semua. Jangan mengabaikan perintah Tuhan. Karena ini kasih yang harus kita demonstrasikan. Ampunilah Tuhan. Tahirlah bagi mereka yang sakit saat ini juga. Karena Tuhan mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.